Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kelompok kami pada mata kuliah Praktikum Perancangan Sistem Digital. Anggota kelompok A3 ada Brian Dario, Mas Raffi, Muhammad Fadlan Harits, dan saya sendiri Nisrina Atalah. Judul dari proyek akhir kami adalah SignLam Thunderbird, di mana ini masuk ke dalam modul rangkaian sekuensial. Outline atau pembahasan pada presentasi kali ini yaitu penjelasan dari rangkaian sekuensial, jenis rangkaian sekuensial, kode program, dan simulasi program ketika dijalankan. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian rangkaian sekuensial secara umum. Rangkaian sekuensial merupakan suatu rangkaian logika yang outputnya dipengaruhi oleh input dan output sebelumnya. Maka dari itu, rangkaian sekuensial harus memiliki suatu memori atau kemampuan untuk menyimpan informasi. Rangkaian sekuensial juga bekerja berdasarkan urutan waktu yang ada. Ciri umum pada rangkaian ini adalah ia mempunyai umpan balik atau feedback pada rangkaian itu sendiri. Rangkaian sekuensial dapat dibentuk dari dua rangkaian dasar, yaitu flip-flop dan latch. Flip-flop dan latch umumnya hampir sama. Yang membedakan adalah clock. Pada flip-flop dilengkapi dengan sebuah clock, tapi pada latch tidak. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang flip-flop akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Oke semuanya, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rangkaian sekuensial. Yang pertama adalah flip-flop. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 jenis flip-flop, yaitu RS flip-flop, D flip-flop, dan JK flip-flop. RS flip-flop adalah set dan reset flip-flop. Ini memiliki dua input, yaitu set dan reset. Rangkaian ini tersusun bisa dari dua gerbang NOR atau dua gerbang NAND, dan bisa salah satu gerbang NOR dan salah satu gerbang NAND. Ketika RS bernilai 00, maka flip-flop menggunakan nilai akhir yang dimiliki oleh input, yaitu 0. Dan saat RS bernilai 01, ada pemicu pada input S yang akan mengubah nilai flip-flop. Output Q memiliki nilai logika 1 atau set. Kebalikannya, ketika RS bernilai 10, maka input R akan menjadi pemicu untuk mengubah nilai flip-flop sehingga output Q memiliki nilai logika 0 atau reset. Bisa dibilang tidak mungkin jika keduanya bernilai 1, karena set dan reset dilakukan secara bersamaan. Lalu D flip-flop. D flip-flop tersusun dari RS flip-flop yang ditambahkan dengan gerbang NOT sebagai inverter serta menghasilkan input baru. D flip-flop digunakan untuk menyimpan data sebesar 1 bit untuk sementara waktu. Jenis flip-flop ini hanya mempunyai satu input, yaitu input D. Detak di sini berfungsi sebagai clock. Cara kerjanya pada input D disimpan pada output Q jika clock pada CP jika clock ini akan memiliki nilai pulsa 1. Tapi jika clocknya bernilai 0, maka perubahan input tidak akan berpengaruh terhadap output sampai clock kembali ke nilai pulsa 1. Lalu JK flip-flop. JK flip-flop adalah flip-flop yang bisa dibilang suatu modifikasi dari RS flip-flop. JK flip-flop memiliki dua input, yaitu J dan K. Bisa dibilang JK flip-flop adalah rangkaian yang paling universal karena memiliki kedua sifat dari RS flip-flop dan D flip-flop. Cara kerjanya hampir sama dengan RS flip-flop. Namun, seperti yang saya bilang tadi, saat S dan R dua-duanya bernilai 1 bisa dibilang tidak mungkin. Sedangkan pada JK flip-flop, kondisi seperti itu tidak ada. Saat kedua input bernilai 1, maka akan berubah menjadi T flip-flop. T flip-flop, kondisi output berubah jika diberi sebuah clock. Lalu yang kedua adalah counter. Counter adalah suatu rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk melalui input dan dinyatakan dalam bilangan biner. Counter tersusun dari satu atau lebih rangkaian flip-flop
sehingga pulsa yang masuk akan menambah nilai cacahan. Counter yang akan saya bahas itu ada dua, yaitu up counter dan down counter. Up counter digunakan untuk menghitung naik. Contohnya adalah tasbih digital dan area parkiran. Up counter dibuat dengan D flip-flop atau JK flip-flop. Lalu ada down counter. Down counter digunakan untuk menghitung turun. Contohnya adalah lampu lalu lintas yang dapat menghitung mundur menjadi 0. Flip-flop yang digunakan juga sama. Lalu, pada rangkaian yang sudah kami buat, ini lebih akan menggunakan FSM daripada menggunakan counter. Untuk lebih detailnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, halo, perkenalkan Mas Raffa Zantowirio. Di sini akan menjelaskan source code atau kode program dari modul 9. Ya, jadi untuk kode program sendiri di sini nggak banyak kode programnya. Programnya termasuk bisa dibilang program yang cukup simpel gitu. Di sini port yang digunakan ada clock, reset, kiri, kanan, hazard. Dan yang di bawah sini ada buffer untuk lampunya gitu. Kita pakai vektor 1-10. Jadi di sini ada 10 bit gitu kan. Ya. Nah, untuk selanjutnya ini arsitektur dari T-Bird ini, lampu T-Birdnya pada constant idle, di saat idle dia 0 semua, di saat L5 left 5 gitu kan, lampu yang di kiri menyala sebanyak 5, L4 sebanyak 4 di kiri, di L3 di kiri 3, begitu seterusnya. Dan juga sama untuk R1 R2, jadi R1 1 di kanan, R2 2 di kanan, dan selanjutnya begitu. Nah, untuk LR ini left right, jadi ini untuk keadaan ketika hazard gitu. Kita lanjut ya, proses clock. If clock even and clock 1, maka if reset 1, maka lampu akan menyala idle. Jadi ini buat clock gitu kan. Ini buat command reset. Jadi ketika resetnya itu berisi 1, maka lampu akan kembali ke idle gitu, ke reset ke idle gitu. Case untuk lampu gitu. Ketika idle, maka jika hazardnya sama dengan 1 atau kiri dan kanan 1, maka lampu akan LR5 atau left right 5, yaitu menyala semua gitu. Else if kiri 1, maka lights-nya akan pindah ke L1 gitu, akan L1, yaitu yang ini. Terus else if kanan, kalau hanya kanan aja maka R1. Else jika tidak ada apa-apa maka tetap idle. Maka kita NF gitu. Nah, selanjutnya ketika L1, dia ketika tidak mendapat input hazard atau tidak ditambah lagi kanan, maka dia akan tetap meneruskan lampu ke L2. Dari L2 akan diteruskan lagi ke L3 sampai ke L5 itu. Itu jika tetap inputnya yaitu 1 di kiri, tidak ada input 1 pada hazard ataupun di kanan gitu. Namun ketika hazard terinput 1 atau kanan terinput 1, maka otomatis dia akan mengubah light yang harusnya dari L1 menjadi L2, maka akan pindah menjadi LR atau hazard gitu, left right 5. Nah, untuk left right 5 sendiri, ketika sudah mencapai left right 5, maka lampu akan langsung kembali ke kondisi awal, yaitu idle gitu. Jadi kalau bisa dilihat di sini ketika L1, kalau hazardnya 1, maka lompat ke R5, dari R5 bakal ke hazard gitu. Bakal ke idle. Nah, kalau misalnya enggak, berarti kita lompat L2, ke L3, ke L4, ke L5, maka ntar tampilan di wave itu tiap pergantian clock, dia akan seperti LED yang bergerak gitu, dari kiri gitu. Nah, ketika mencapai L5 atau sudah 5 lampu yang menyala, maka dia akan
kembali ke state awal, yaitu idle. Begitu juga yang di kanan. Maka ketika R1, ketika ada hazardnya, dia balik ke lights LR5 lalu ke idle. Kalau tidak ada input yang lain, maka dia akan lanjut ke R2, R3, R4 sampai R5 lalu idle gitu. Mungkin untuk kode program cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Falan Harits dan sekarang saya akan menjelaskan bagian simulasi program dari T-Bird Thunderbird Tail Lights. Nah, jadi program ini mungkin lebih identik dengan materi finite state machine. Sementara di sini kita akan ingin mencoba rangkaian sekuensial. Nah, sebetulnya pada rangkaian sekuensial sendiri, sebutlah misalnya counter, itu juga memiliki konsep yang mirip seperti finite state machine, di mana dia akan menyimpan state berikutnya dan akan berpengaruh pada state yang selanjutnya. Nah, mungkin untuk mempermudah analisis dari wave atau simulasi, kita bisa berfokus pada bagian dari arsitektur entity-nya di sini. Nah, jadi di sini kita sudah memiliki bagian atau mungkin gampangnya state lah ya. Jadi di sini ada clock event dan clock sama 1. Ini berarti simulasi akan berjalan pada rising edge clock. Jadi clocknya itu harus dijadikan 0 terlebih dahulu, baru dijadikan 1. Nah, di sini kita memiliki mungkin bisa bilang tombol reset, di mana ketika dia bernilai 1, maka kondisinya akan menjadi idle. Nah, di sini untuk kondisi bisa dilihat ya, ini ada idle. Kemudian di sini kami menggunakan 5 lampu di sebelah kiri dan 5 lampu di sebelah kanan, dan ada 1 lampu hazard di mana 5 lampu di kiri dan kanan akan langsung bekerja. Nah, mungkin untuk mempersingkat juga di sini saya sudah merun program dan kita bisa langsung memulai simulasi program ini. Oke. Nah, ini seperti biasa. Ini kita akan copy ke sebelah kanan. Nah, oke, di sini kita pertama-tama akan set clock-nya terlebih dahulu menjadi 0. Dan di sini kita bisa langsung resetnya itu menjadi 1. Nah, ini kita tidak perlu. Nah, coba kita langsung run saja. Yaitu clocknya 0. Bisa lihat sini belum berjalan ya di bagian output yaitu lights. Nah, ketika kita ganti dia menjadi 1, nah kita bisa lihat langsung outputnya adalah idle atau 0000. Jadi semuanya dalam kondisi 0. Nah, selanjutnya kita ingin melihat bagaimana peran rangkaian sekuensial pada bagian ini. Jadi resetnya 0 terlebih dahulu, kemudian ini clocknya kembali ke 0 karena kita rising edge. Ini belum berubah. Nah, kemudian mungkin kita mulai dari yang bagian kiri terlebih dahulu ya. Jadi bagian kiri itu kita berarti akan mulai dari L1, dan L1 akan dia akan berlanjut sampai ke L5. Jadi kurang lebih mirip seperti counter, di mana dia akan meng-count up dari satunya hanya berjumlah 1 hingga satunya akan berjumlah 5. Jadi di sini kita akan ubah yang kiri jadi 1. Kita coba run terlebih dahulu. Nah, ini dia belum berjalan karena clocknya masih dalam kondisi 0. Kita masukkan dan kita run. Nah, ini bisa dilihat ya perubahannya. Tadinya 0 semua, sekarang ada 1 0 di sebelah kiri. Nah, dari sini kita
tombol yang kiri ini bisa kita biarkan dan kita bisa langsung bermain di clocknya saja. Nah, ini mungkin agak lama. Nah, bisa lihat dia akan satunya tadi hanya satu, satunya bertambah menjadi 2. Kemudian kita coba lagi, maaf. Ya. Nah, satunya jadi 3. Ya, dan seterusnya hingga nanti satunya menjadi 5, dan ketika satunya menjadi 5, itu dia akan kembali ke state idle atau 0000. Nah, jadi ketika bahkan ketika ini bisa lihat tombol kirinya ini dia sudah menjadi 0, selama clocknya berjalan dia akan terus bertambah. Jadi dia tidak akan melihat tombol kirinya itu 1 atau 0, tapi dia akan melihat ke tombol resetnya. Ketika tombol resetnya itu dia adalah 1, ya kita 0. Dan ya, oke, jadi dari yang tadi satunya sudah ada 4 buah, sekarang kita kembali ke 0. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk tombol yang hazard ini kita jadikan 0 terlebih dahulu. 0 dan 0. Ya, ini kembali ke 1. Ya, tentunya belum ada yang berubah ya. Nah, sekarang ya tadi harusnya bisa 1. Ini cara yang lebih mudahnya adalah ketika clocknya 1, jadi tidak perlu clock event ya. Cuma ini agar terlihatnya lebih bagus. Jadi kan tentunya kita bisa melihat program itu jalan ketika dia berubah dari bukan program, tapi sinyal itu dari 0 jadi 1 itu lebih terlihat perubahannya dibanding ketika dia 1 terus. Nah, jadi ini tadi belum berubah ya. Kita coba 0 dan kita coba 1. Ya, jadi tombol hazard itu semuanya di 1. Nah, ketika kita kembali ke 0, itu dia harusnya kembali ke idle 0000 karena kami membuat programnya itu dia akan kembali ke bagian awalnya. Ya, benar. Sekarang mungkin kita coba sedikit dulu untuk yang kanan. Langsung dulu ya. Nah, ini yang kanan. Nah, jadi sama seperti yang kiri tadi, kita bisa bermain-main di clocknya aja langsung. Gak usah merhatikan bagian kanan atau kirinya. Ya, nah dia akan terus bertambah sampai nanti satunya ini ada 5 dan nanti dia akan kembali ke 0000 sesuai dengan yang sudah kami bentuk di sini. Jadi setelah dia L5 atau R5 dia akan kembali ke idle. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.